enggak. Kayaknya sekarang di seluruh dunia ini nggak ada hal yang kayak benar-benar pure asli, benar-benar pure murni pure dari hasil pemikiran orang tuh mungkin hampir nggak ada gitu ya. Semuanya adalah modifikasi apa namanya dari hal lain. Jadi kenapa enggak kalau misalnya teman-teman dapat suatu tren, buatlah versi kalian sendiri. Halo guys, selamat datang kembali di podcast VCD Ngomong-Ngomong. Balik lagi sama kita, Elsa dan Chelsea, yang bakal menemani kalian selama 20 menit ke depan sebagai MC kali ini. Selain itu, kita juga kedatangan tamu yang spesial nih. Kami kedatangan salah satu dosen VCD yang fenomenal. Welcome our guest, Bu Lisa. Halo. Apa kabar Bu Lisa? Gimana kabarnya? Fenomenal. Oke, Iya. thank you guys diundang di acara ngomong-ngomong ya. Ini pertama kali saya di join di acara ini. Oke. Iya, ini dosen kedua kita yang diundang di VCD Ngomong-Ngomong ya. Sebelumnya Pak Kris sama Paman udah datang. Kali ini Bu Lisa. Benar nggak, Sel? Benar banget, special guest ini juga. Nah, mungkin karena ada yang masih belum kenal sama Bu Lisa nih, kan. Bolehlah kita kenalan-kenalan dulu. Boleh banget buat Bu Lisa perkenalkan dirinya, buat yang di luar sana belum kenal Bu Lisa. Oke, halo teman-teman pendengar podcast ngomong-ngomong SUVC DUC. Perkenalkan nama saya Lisa. Saya dosen di VCDUC, join di Universitas Ciputra itu sejak 2019. Tapi kalau mau ditarik ke belakang dikit, agak jauh sih sebenarnya. Dulu alumni, jadi alumni pertama VCD Universitas Ciputra. Berarti boleh dihitung ya, tahun berapa itu VCD pertama kali ada, saya jadi alumni pertamanya. Setelah lulus sempat kerja di agensi desain di Surabaya. Jadi selama kurang lebih hampir 9 tahunan saya kerja di situ dan ya kembali lagi lah ke UC untuk mengabdi gitu ya, Berarti udah anak UC banget ini Bu Lisa nih berarti. Ya, kurang lebih. Darahnya udah Dari awal mula sampai sekarang ya. Iya, benar banget. Oke, topik kali ini nih Bu, kita bakalan ngebicarain tentang identity crisis, di mana banyak banget orang di luar sana itu suka ngikutin tren, dan kalau nggak ngikutin tren itu dia ngerasa kayak ketinggalan dan ngerasa left out gitu. Kira-kira nih, pernah nggak sih Bu Lisa ngerasain seperti itu? Oke, tadi itu ya fear of missing out ya, FOMO Ya, gitu yang sekarang lagi FOMO. rame disebut FOMO. Pernah atau enggak? Kayaknya semua orang pasti pernah deh, pasti pernah banget semua orang. Apalagi sekarang ketika sosial media itu berkembang sangat pesat, semua orang posting di sosial media, mau nggak mau kita pasti juga kepengen atau tergoda ngikutin tren itu. Apalagi kadang ada kebutuhan juga untuk viral dan jadi terkenal. Kalau nggak ngikutin tren, nggak ikut yang lagi rame apa, susah banget untuk bisa viral. Dan sekarang kayaknya semua orang lagi berlomba-lomba ya untuk viral. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Ngerasain nggak? Gimana? Sebagai anak muda nih, anak muda. Kalau aku sendiri itu sebenarnya rada kudet ya, Bu. Jadi kadang kayak udah 3 bulan gitu baru dengar trennya. Wah, ada tuh tren kayak gini. Padahal kita industri kreatif sebenarnya juga ngikuti tren juga perlu ya, Bu. Iya, perlu ya. Kalau Chelsea nih. Iya ya, lumayan perlu sih. Gimana ya. Kalau aku sih ya juga kadang masih kudet sih, kadang banyak yang lagi tren tapi akunya kayak apa aku nggak tahu gitu sih. Jadi kadang tren itu emang ngikutin tren itu kadang perlu, cuman kalau emang kalau emang nggak ngikutin juga nggak perlu ngerasa yang sampai segitunya sih, kayak gitu sih. Oke, setuju sih. Tren perlu tapi mungkin seperlunya aja gitu. Iya. Ya, benar. Kadang aku sendiri kan juga ngurus kayak Instagram akun SUVCD juga kan ya. Kadang itu nyari konten yang bisa tren, yang bisa ngikuti tren dan lain-lain itu malah aku yang kesusahan gitu. Malah aduh, ya apa ya? Aku nggak tahu tren.
Kalau Kayak memang kasusnya Elsa memang butuhnya buat kerjaan, mungkin kadang sesekali perlu sih untuk kayak scrolling tuh social media dan ngeliat lagi trennya apa, karena kayaknya memang perlu perlu banget untuk ya itu tadi yang aku bilang perlu viral, jadi ya juga harus tahu nih trennya sekarang apa, tapi bukan berarti kita harus ngikutin itu as a personal ya, as personal belum tentu harus ngikutin itu gitu. Tapi untuk kebutuhan SU misalnya, kebutuhan eksistensi, why not kita ngikutin tren? iya benar sih Bu. Selain itu lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ini kan tadi kita berusaha untuk ikuti tren buat kerjaan. Ini ada kalau orang-orang merasa kayak memaksakan diri untuk ikut meskipun nggak tertarik cuman karena takut ketinggalan, itu gimana? Oke. Ini kayaknya sempat ya kapan hari sih. Mungkin sekarang teman-teman juga jauh lebih pinter ya, karena di sosial media juga udah banyak banget yang sharing atau memberikan informasi yang edukatif gitu. Tapi mungkin waktu awal-awal pandemi, yang waktu sosial media kayak semua orang lagi buntu dan semuanya lari ke sosial media, itu kelihatan banget bedanya. Semua orang kepengen jadi the best version of their self, walaupun mereka mungkin nggak mampu, baik secara paling gampang tuh kayak itu ya, kayak misalnya kayak kepengen jadi influencer beauty or traveling yang cakep-cakep, jatuhnya jadi kayak bohong gitu. Nah itu kayaknya banyak banget sempat terjadi waktu itu. Tapi kalau sekarang sih rasanya orang-orang jauh lebih pinter ya, jauh lebih bisa honest sama diri sendiri, lebih bisa nunjukin mereka maunya gimana gitu. Kalau ditanya pendapat gimana, ya ya itu nggak asik banget sih kalau buat aku, kayak nggak asik banget kalau misalnya kalian tuh harus ngikutin tren tapi di luar batas kemampuan kalian dan jadi nyusahin diri. Itu ya nggak asik banget dan bikin kalian kayak bikin kalian jadi toksik juga sih sebenarnya. Gitu. Karena kayak terlalu malah maksain melukai gitu diri sendiri ya jadinya. Kira-kira nih seberapa sering Bu Lisa ngerasain kayak seperti harus ngikutin tren gitu? Oke, seberapa sering? Kayaknya tergantung kebutuhan lagi. Balik-balik tergantung kebutuhan lagi. Kalau kita ngomongin soal kerjaan atau mungkin memang kita butuh building personal brand, kadang perlu sesekali ngikutin tren. Tapi tren itu kan banyak macam, apalagi dengan sosial media sekarang begitu berkembangnya. Tren yang kalian pilih itu bisa kok yang sesuai dengan apa yang kalian minatin gitu loh. Nggak melulu harus semua tren diikutin. Tapi yang cocok dengan kalian, yang sesuai dengan passion kalian, ya ikutin itu aja gitu. Nggak harus semuanya. Yang sesuai dengan kapasitas gitu ya Bu? Ya, kapasitas juga. Dicocok-cocokin juga. Iya, betul. Ya, benar-benar. Kalau menurut Ibu, kenapa bisa sih terjadi FOMO atau fear of missing out, apalagi di zaman sekarang? Oke, terjadinya pasti gara-gara ini, balik lagi, semua informasi gampang banget diakses. Kalau mungkin dulu di zaman-zaman aku seusia kalian itu mungkin handphone masih SMS, mungkin baru awal-awal BP, BlackBerry, nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak. Informasi itu belum sekencang sekarang. Terus teknologi juga ya nggak sehebat sekarang. Semua orang bisa memanipulasi apa yang mereka punya. Kadang juga banyak kan influencer apa semua tuh kayak membuat versi terbaik mereka, walaupun mungkin sebenarnya itu nggak real gitu ya, nggak real. Tapi anak-anak muda sekarang karena dari awal sudah terekspos dengan hal-hal itu, mereka mungkin ngerasa insecure ya, kalau ngerasa kalau orang lain bisa sebagus itu, orang lain bisa senyaman itu hidupnya, sekeren itu hidupnya, kenapa aku nggak bisa gitu. Dan jadinya mereka berusaha dan berlomba-lomba kepengen untuk jadi seperti role modelnya mereka gitu ya, walaupun itu baik positif maupun negatif. Iya benar juga sih. Aku jadi keinget itu, sepupuku itu masih muda itu udah ngerti cara make up gitu.
Nah, benar juga. Nah, Kayak ngubah benar-benar. generasi juga. Kalau misalnya sepupunya Elsa masih mungkin SMP atau SMA tapi udah pintar make up dan dia bisa memanfaatkan dengan baik, jatuhnya jadi positif banget ngikutin tren tapi positif gitu kan. Tapi kalau dia jadi beli-beli make up terus nggak di Menghasilkan apa-apa. nggak melakukan apa-apa, mungkin jadinya pemborosan gitu. Nah, ini balik lagi sih ke teman-teman gimana memanfaatkan tren sih, aku pikir kayak gitu. Benar juga sih. Kalau dilihat juga dari Instagram dan TikTok tuh kadang kalau ngelihat ada yang masih umurnya berapa ya? 13 tahun, 12 tahun udah Iya, kayak bener. confidence banget ngomong di Hmm. depan layar kayak gini. Terus juga kayak tahu banget semua tren-tren. Terus kita kayak orang yang udah 19 20 tahunan ya, udah ngeliatin kayak ya ampun, apalah aku ngeliat aja, aku rekaman sekarang aja masih nervous gitu loh. Iya, bener. Jangan kan gitu, aku yang dosen, aku yang udah umur berapa ini sekarang aku kayak udah Ah, malu ngomongin umur. Itu aja nggak bisa make up. Kadang kalau misalnya mau rekaman di depan kamera gitu ya yang formal itu, aduh susah banget, belibet, belibet mau Ya, ngomong itu. Tapi masih teman-teman masih kayak sekarang, aduh, harus wih, luar biasa, mikir-mikir. jauh lebih lebih percaya diri gitu mereka. Ya, jadi yang kayak ada hal-hal kayak gini nih ada positifnya tapi ada negatifnya juga ya Bu. Hmm. Oke, lanjut aja nih ya. Hmm. Eh, Jika dengan menurut Ibu nih, apakah dengan selalu mengikuti tren itu hanya menjadi meniru orang lain atau copycat, atau malah justru bisa lebih menemukan identitas diri kita nih, Ibu? Lebih yang kemana nih? Apakah jadi copycat atau malah kita malah justru membantu kita menemukan identitas ya? Iya, benar. Oke. Kalau menurutku sih ya, karena teman-teman masih muda gitu ya, masih muda, masih banyak waktu untuk berkarya, masih panjang jalannya. Menurutku tuh nggak masalah kalau misalnya teman-teman ngikutin tren. Apapun trennya ikutin aja selama itu positif dan nggak bikin malu kalian nantinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ngeliatin tren tuh perlu dipikir balik. Kalau aku ngikutin tren ini, ntar 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kira-kira aku malu nggak ya sama diriku. Tapi kalau enggak, sesuatu yang positif, sesuatu yang lucu dan menarik gitu ya. Sekarang kan juga banyak ya orang dance, orang apa, tapi kan nggak semuanya memalukan juga gitu. Nah, itu Iya. kalian mungkin boleh ikutin dan explore aja sebanyak-banyaknya karena ini waktunya teman-teman untuk memang ya mungkin prosesnya teman-teman untuk nyari jati diri, nyari waktunya teman-teman berproses untuk menemukan identitas kalian. Coba aja gitu. Kenapa enggak gitu. Kalau aku dibilang copycat apa enggak? Kayaknya sekarang di seluruh dunia ini enggak ada hal yang kayak benar-benar pure asli, benar-benar pure murni pure dari hasil pemikiran orang tuh mungkin hampir enggak ada gitu ya. Semuanya adalah modifikasi apa namanya dari hal lain. Jadi kenapa enggak kalau misalnya teman-teman dapat suatu tren, buatlah versi kalian sendiri dan buatlah itu jauh lebih menarik dengan ciri khas kalian sendiri. Jadi Dan nggak juga mungkin murni. mikir ya, Iya, kalau mau benar bikin juga. nanti Iya, nggak karena mikir nggak mungkin malu-maluin. sekarang sesuatu tuh yang benar-benar pure otentik itu kayaknya hampir nggak Iya. ada gitu. Aku jadi Kira-kira keinget kata-katanya itu sih papaku pernah ngomong aku itu malu-maluin zaman dulu tapi nggak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang malu-maluin semua orang tahu. Iya, karena ada Berkat jejak sosial digital. media. Jadi teman-teman ya. sekarang jauh lebih harus hati-hati gitu ya. Makanya tadi dipikir lagi, 5 tahun lagi malu nggak, 10 tahun lagi malu nggak. Jadi keinget pengalaman-pengalaman buruk ini. Tapi kalau misalnya mencari identitas tanpa dengan ngikutin tren itu kira-kira ada nggak sih Bu caranya? Kira-kira tahu nggak Bu Lisa? Sebenarnya kalau misalnya menciptakan identitas tanpa ngikutin tren, banyak juga sih yang melakukan, tapi memang mungkin jalannya akan jauh lebih pelan gitu ya dibandingkan teman-teman yang ngikutin tren. Karena kalau udah namanya tren, semua orang pasti nyari, semua orang lihat, semua orang pengen tahu gitu. Tapi kalau misalnya kalian bangun eksistensi diri itu based on
personal preference kalian, nggak ngikutin tren, pasti bisa. Mungkin jalannya akan lebih lambat, atau mungkin bisa juga jadi tren baru, bahkan kalian yang jadi trendsetternya. Itu tuh memungkinkan banget sih. Karena kita nggak pernah tahu ya, kapan kita tuh kayak tiba-tiba punya apa ya, momentum gitu untuk kayak tiba-tiba dikenal orang, tiba-tiba menemukan jati diri yang sebenarnya, atau menemukan passion kalian. Itu sesuatu hal yang kayak nggak bisa diukur dan nggak bisa diduga sih. Iya, kadang juga tren itu juga untung-untungan soalnya. Kadang sesuatu yang biasa itu bisa jadi tren yang besar banget. Wow. Sesuatu yang nggak dipikirkan matang ternyata bisa ngetren banget. Sesuatu yang dipikirkan matang-matang ternyata nggak terlalu berhasil. Itu memang sekarang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba. Benar-benar. Oke, kalau gitu balik lagi nih ke identitas diri. Kira-kira apakah ada proses yang mudah atau sulit untuk menemukan identitas saat identity crisis? Oke. Kalau tanya aku soal itu, mungkin tiap orang prosesnya pasti beda-beda. Jalannya juga beda-beda. Pasti punya kesulitan dan kemudahan masing-masing gitu. Tapi tetap sih mungkin buat teman-teman gitu ya yang lagi crisis identity sekarang, ingat aja bahwa waktu itu mungkin bisa jadi jawaban. Jadi teman-teman harus sabar, harus nyoba terus, karena pada akhirnya juga nanti bakal bisa kok nemu kira-kira apa sih yang aku banget gitu ya, apa sih yang sesuai sama passion kalian. Itu pasti bisa dapat, walaupun mungkin nggak sekarang gitu ya, mungkin waktu kuliah masih galau, lulus kuliah mulai kerja masih galau, bisa aja ketemu mungkin di umur 30-an, atau bahkan mungkin ada juga yang masih baru ketemu passionnya di umur 40 atau 50 tahun. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah overthinking gitu, karena prosesnya jalan kalian masih panjang banget. Kalau aku sempat ngobrol juga sama Bu Ruth, yaitu katanya cerita dia mengalami quarter life crisis. Jadi dari VCD ke masa-masa terus kembali lagi ke VCD. Kalau di mahasiswa di VCD, Ibu pernah lihat nggak yang kayak gitu? Kayaknya banyak juga ya, banyak juga. Yang pertama mungkin lebih ke ini sih, masuk ke VCD, kerjaannya super bagus gitu ya, super apa ya, maksudnya kayak dia kayak ngerasa waktu di kuliahan tuh rasanya passionnya bakal di VCD banget gitu loh, tapi ternyata setelah lulus mereka ngerjain bidang yang totally different dan mereka bisa sukses di bidang itu gitu. Jadi mungkin di awal kayak kita merasa kita lulus mungkin jadi sesuatu yang berhubungan dengan VCD banget gitu, jadi graphic designer or animator or something gitu. Tapi setelah lulus mungkin kita menemukan jalan karir yang mungkin orang nggak ngerasa ada kaitannya dengan VCD, tapi kalian nyaman dengan itu. Itu di teman-teman VCD kayaknya banyak banget yang seperti itu. Jadi suksesnya bukan di bidang yang pure VCD, tapi di bidang lain. Jadi kita kalau kuliah juga belum tentu berakhir dengan yang mirip-mirip sama jurusan kita. Iya. Tergantung takdir ini. Tapi everything related sih. Di VCD itu untungnya karena skill kita di teman-teman VCD ini jadi promosi ya. Skill kita di VCD ini hampir bisa fit in ke berbagai macam bidang sih. Kecuali yang teknikal ya, kalau misalnya kayak benerin kapal gitu ya susah. Tapi kalau misalnya sesuatu yang berhubungan dengan konsep, sesuatu yang berhubungan dengan berpikir, itu kurang lebih kita bisa fit in di banyak banget industri. Gitu guys. Iya benar sih, cukup kerasa, apalagi pas belajar marketing itu ya Bu. Iya. Marketing bisa dipakai apa aja. Yes, betul. Ya ini, wah gak kerasa sih ini. Udah mau 20 menit, cepet banget. Cepet banget, padahal baru ngomong kayak 5 menit. Iya Bu, aduh sayang, padahal dulu 1 jam, sekarang 20 menit nih. Iya, nggak apa-apa. Apa durasi, kelamaan juga atau orang bikin part 2 Bu, ketemu lagi sama Bu Lisa nih. Iya, boleh juga. Ntar ngomong apa nih, topik apa lagi nih yang perlu dibahas.
Nggak apa-apa lah, bisa. Topik apa aja bisa buat dosen fenomenal. Woi, baru kali ini loh dapat ini sebutan dosen fenomenal. Ya, Bu, biar jadi tren, Bu. Iya, biar jadi Gitu ya, peran. gitu ya. Nanti di nama apa di username apa di profile IG ditulis gitu ya, dosen fenomenal Iya, gitu ya. Biar benar. jadi Ya udah, oke. makasih banget ya Bu buat hari ini. Udah nemenin kita 20 menit nih. Mungkin ada pesan terakhir dari pembicara kita buat teman-teman yang nonton nih. Oke, mungkin ini ya, kalau teman-teman sekarang lagi ngalamin krisis identity, ada beberapa hal yang mungkin eh, berhasil buat saya dan bisa mungkin dicoba sama teman-teman karena aku sendiri juga manusia, aku sendiri juga pernah mengalami krisis identitas sampai hari ini pun mungkin masih ngalamin juga. Tapi gimana cara kalian itu bisa coping with that itu mungkin yang penting ya. Jadi gimana cara kalian punya coping mechanism untuk menghadapi krisis identitas itu. Kalau aku sendiri sih aku suka journaling, jadi aku suka nulis kira-kira apa sih yang aku lakukan hari ini, refleksi balik gitu. Dan mungkin beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian kalian lihat lagi bahwa oh aku pernah happy terhadap hal-hal ini gitu ya. Aku nggak happy sama hal-hal ini. Terus kalian jadi bisa nemuin kira-kira passion terbesar kalian tuh ada di bidang apa gitu. Mungkin nggak selalu berhasil dengan menulis, tapi mungkin kalian bisa kayak mikir dan apa ya, berbicara dengan diri sendiri. Kira-kira apa sih yang aku suka, happy ngerjainnya apa, aku yang nggak suka apa gitu. Dan coba ikutin kata hati lah. Kira-kira mana sih yang menyenangkan buat kalian dan tinggalkan aja sesuatu yang mungkin nggak bikin kalian happy. Buat apa gitu. Dan apa ya? Apa kelilingi circle kalian dengan teman-teman yang menyenangkan gitu yang bisa jadi support system kalian itu aja mungkin. Oke, thank you banget Bu. Yeay. Kasih ya Bu. Oke nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan follow IG VCD, UC_VCD dan juga SU_VCD, SU_VCD. Dan kalau mau follow nih IG para pembicara dan juga para MC ini boleh banget IG ku Sabil dan Chelsea. Aku Elsa Amelia 48 buat Bu Lisa. Ya. Aku di @Lisa_Indriati. Oke nih. Sampai jumpa di ngomong-ngomong episode selanjutnya dan bye-bye. Oke, bye-bye semua. Bye.